penyebaran atau penyebaran dan kontraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahyani, biasa dipanggil Bu Yani karena kesehariannya itu sebagai pendidik atau pengajar di salah satu sekolah MI di Kota Batu. Nah, kali ini saya bakal pengen buat penjelasan atau vlog mengenai tugas-tugas pekan ini yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan kepada pelajar di seluruh Indonesia. Nah, di program itu namanya itu social campaign. Nah, jadi setiap anak itu diberi tugas untuk mengkampanyekan bagaimana pencegahan virus corona di Indonesia ini dengan 5 langkah. Yang pertama itu ada mencuci tangan, yang kedua ada tidak berjabat tangan, yang ketiga memakai masker, terus yang keempat menjaga jarak, dan yang terakhir itu adalah tetap di rumah aja. Nah itu. Nah jadi tugas yang dari Kementerian Kesehatan itu untuk pelajar di seluruh Indonesia di pekan kemarin mulai dari tanggal 5 sampai tanggal 11 itu ada beberapa persyaratannya. Yang pertama, kampanyenya itu harus menggunakan pakaian putih atau seragam sekolah. Terus yang kedua, segala postingan mengenai tentang jaga jarak, terus memakai masker, dan cara-cara pencegahan lainnya itu harus diupload di sosial media untuk mengkampanyekan penularan ini agar cepat teraplikasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jadi pelajar Indonesia itu punya peran penting untuk menyebarkan, salah satunya ikut menyebarkan pencegahan virus corona ini. Nah, terus ini menarik banget buat dibahas. Nanti akan ada part-part selanjutnya. Ini part pertama dulu, nanti ngebahas tentang masker, penggunaan masker, dan nanti yang terakhir akan ditampilkan karya-karya murid saya. Dan kebetulan saya juga selain guru mata pelajaran bahasa Arab di sana, saya juga guru tematik. Di part 1 ini bakal ngebahas tentang masker. Nah, kalian pasti udah tahu kan masker itu apa? Nah, masker itu ada 2, jangan salah ya. Yang pertama masker buat kesehatan, yang kedua masker buat kecantikan. Jadi yang kita bahas di sini adalah masker untuk kesehatan. Nah, karena berhubungan dengan virus corona. Nah, jadi masker kesehatan ini sekarang itu lagi booming-boomingnya dibahas di Indonesia. Kenapa? Karena melihat dari permasalahan yang kemarin yang kita hadapi akhir-akhir ini, yang Indonesia selama ini berduka gara-gara virus corona sudah silaturahmi ke negara kita dan membuat dunia ini semakin panik dan lain sebagainya. Padahal seharusnya kita nggak perlu panik, tapi kita harus mencegah, membatasi diri agar tidak tertular oleh virus itu. Disease Control and Prevention itu atau disingkat dengan CDC itu mengatakan bahwa ternyata virus corona ini orang yang sehat saja, dia tidak mempunyai gejala, tapi dia di dalamnya sudah ada virus corona, itu bisa menularkan ke yang lainnya. Saking virus corona ini penyebarannya sangat cepat, dan itu bisa diangkakan 25% penularannya lebih cepat kepada orang yang normal. Seperti itu. Nah, dengan adanya kasus itu, maka WHO dan CDC ini bersepakat untuk menyuruh kepada seluruh masyarakat yang tadinya penggunaan masker ini bagi orang yang sakit dan tenaga medis, akhirnya penyuluhannya adalah diganti dengan orang yang sakit dan bepergian ke tempat umum. Nah, itu yang menggunakan masker. Jadi yang menggunakan masker itu orang yang sakit, tenaga medis, dan orang yang bepergian ke tempat umum. Seperti itu. Nah,
penyuluhan itu baru-baru saja disampaikan agar masyarakat Indonesia ini mengurangi penularan COVID-19. Kita tahu ya bahwa banyak banget di luar sana ketika pemerintah udah mewajibkan kita untuk memakai masker, tapi masih banyak sebagian orang yang membuat dirinya itu kuat sendiri tanpa alat pelindung, salah satunya masker, sehingga ditekankan lagi untuk penggunaan masker agar dipakai ketika berada di tempat umum dan tetap harus menjaga jarak terhadap yang lainnya. Jenis-jenis masker, yang pertama ada masker kain, yang kedua ada masker masker bedah 2 player, terus yang ketiga ada masker bedah 3 player, keempat ada masker N95, dan yang terakhir ada yang namanya masker anti gas atau yang bahasa Inggrisnya saya lupa apa. Seperti itu. Nah, jadi yang paling di sini saya bahas satu-satu dulu ya. Jadi ada yang namanya masker kain. Nah, masker kain ini masker yang jenis apa sih? Masker yang biasa dianyam orang yang udah langka banget, sering, atau orang-orang lain itu biasa buat dengan mudahnya. Jadi dengan hanya kain terus dijahit dan bisa berfungsi untuk menutupi mulut dan hidung, itu bisa disebut masker. Kalau bagi orang yang sehat terus dia mau pergi keluar, mau pergi bepergian di tempat umum, sebaiknya menggunakan masker kain. Kenapa? Karena sekarang kan udah banyak banget virus corona dan stok untuk masker bedah atau masker N95 itu stoknya terbatas. Jadi banyak banget kita tahu di rumah sakit itu yang kekurangan masker bedah sama masker N95, yang kita tahu bahwa masker bedah dan masker N95 ini efektif banget buat dipakai, seperti itu. Nah, terus selanjutnya itu ada yang namanya masker bedah 2 player. Kalau masker bedah 2 player itu dia ada dua, berarti ada lapisan luar sama lapisan dalam, tanpa ada lapisan tengah. Lapisan tengah itu yang gunanya untuk memfilter debu atau virus-virus yang akan masuk, seperti itu. Dan ini tidak disarankan banget buat orang yang terkena penyakit virus corona, seperti itu. Terus lanjut yang ketiga adalah masker bedah 3 player. Nah, masker bedah 3 player ini ada 3, berarti ada lapisan luar, lapisan tengah, sama lapisan dalam. Jadi masker 3 player ini biasa yang kalian jumpai yang warnanya hijau atau ada yang mengatakan warnanya biru. Nah, penggunaannya tuh sekali pakai. Nah, itu ternyata dia itu punya 3 lapisan. Yang pertama lapisan luar, lapisan tengah, sama lapisan dalam. Lapisan tengah ini adalah lapisan untuk memfilter segala debu atau virus dari luar yang ingin masuk. Lalu lapisan tengah ini atau untuk memfilter ini bisa langsung ketika digunakan itu dia langsung menembus ke kulit, sehingga ketika kita batuk, ketika kita flu, dia tuh langsung menyerap cairan-cairan yang timbul dari dalam bagi orang yang terkena flu atau batuk. Dan masker ini disarankan banget buat tenaga medis dan orang yang kena sakit flu, batuk untuk memakainya. Selanjutnya adalah N95. Masker N95 ini paling terkenal dan paling banget dicari seluruh masyarakat Indonesia karena fungsinya sangat efektif banget untuk pencegahan virus atau cairan-cairan seperti batuk, flu, debu, dan lain-lain sebagainya. Masker N9 ini bagus banget, disarankan banget digunakan bagi orang yang terkena penyakit virus corona dan tenaga medis. Yang terakhir ini, yang tadi saya bilang adalah masker anti gas. Jadi masker ini ternyata lebih efektif dari masker N95. Kenapa? Karena masker ini aja itu levelnya bukan menangani cairan-cairan seperti debu, flu, dan lain-lain sebagainya, tapi dia sampai cairan gas. Dia bisa menangani
penyebaran atau penyebaran dan penyebaran dan efek dari gas. Sebelum saya menjelaskan tentang penggunaan masker, kalian tahu Anna Davis itu adalah peneliti dari Inggris, mengatakan bahwa ketika kita menggunakan masker itu, setelah memakainya atau menggunakannya, yang dipegang itu adalah talinya, tali maskernya, bukan masker untuk bagian tengah masker untuk menutupi daerah mulut dan hidung kita, tapi tali ketika mengikatnya, nah itu yang paling disarankan. Nah, penggunaan masker kali ini, yang pertama, kalian harus pastikan bahwa masker itu pas di wajah kalian. Yang kedua adalah kalian harus cuci tangan dulu, pastikan tangan kalian itu bersih. Yang ketiga, jangan sekali-kali memegang bagian tengah dari masker, peganglah talinya agar bagian tengahnya tidak terkontaminasi, baik kalian ketika memasang maupun melepasnya. Terus yang keempat, kalian upayakan untuk itu harus langsung dicuci dengan air yang bersih dan deterjen, atau enggak kalau kalian misalnya belum sempat untuk merendamnya dengan deterjen, kalian bisa merebus dengan air minimal mendidihnya itu 130 derajat Celcius. Nah, sekarang ada 3 manfaat dari memakai masker. Yang pertama adalah menghindari dari paparan polusi, baik itu flu, batuk, debu, dan lain-lain seperti itu. Yang kedua adalah terhindarnya dari penularan penyakit dari orang lain ketika kalian berjarak dekat dengan orang lain dan kita nggak tahu orang lain itu membawa penyakit apa, jadi kita akan terbatasi atau terlindungi dengan masker yang sudah kita pakai. Yang ketiga adalah melindungi wajah dari efek sinar matahari seperti jerawat, debu yang bisa menimbulkan flek hitam atau sampai ke kanker kulit. Seperti itu. Nah, jadi dari semua yang sudah dijelasin tadi, ayo kita sama-sama untuk memakai masker kita, baik ketika kita sakit maupun ketika kita tidak sakit. Tidak sakit itu ketika kita berada di luar rumah. Nah, mulai dari sekarang, mulai dari diri kalian sendiri. Diri kalian sendiri dulu. Oke? Berikut ini saya akan tampilkan beberapa tugas murid-murid saya tentang pencegahan menggunakan masker ketika sakit atau berada di tempat umum. Stay tune. Itu semua yang sudah saya jelaskan tadi, semoga bermanfaat dan bisa kalian share ke teman-teman kalian agar pencegahan virus corona ini bisa tersampaikan bagi seluruh masyarakat. Di part yang selanjutnya ada pencegahan virus corona yang bakal kalian ketahui lagi. Jangan lupa ikutin terus. Dan